Oke teman-teman, kembali lagi dengan Joy Update Channel yang selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Virtual tour kali ini Joy Update ingin mengajak teman-teman untuk melihat salah satu situs bersejarah, yaitu Candi Gunung Kawi atau yang lebih dikenal dengan Pura Gunung Kawinya. Jadi ini adalah situs bersejarah, tempatnya sangat bagus banget, dan masuk ke puranya ataupun ke candinya benar-benar instagramable banget dan banyak turis datang ke sana. Kita akan lihat bagaimana keindahan dan situasi Pura Gunung Kawi saat ini. Sebentar lagi kita sampai, di depan kita sudah melihat objek wisata Gunung Kawi. Kita akan ke kanan di sini. Kalau lurus ini kita menuju ke objek wisata yang terkenal, yaitu Pura Tirta Empul, di mana tempat penyucian diri. Kalau teman-teman ingin melihat Pura Tirta Empul situasinya saat ini, bisa lihat di video Joy Update sebelumnya. Sekarang kita sudah masuk ke areal Candi Gunung Kawi atau Pura Gunung Kawi. Beginilah situasinya. Di sebelah kiri kita ini adalah parkiran area. Biasanya sebelum masa pandemi banyak sekali bus-bus parkir di sebelah kiri tadi. Dan ini adalah areal toko-toko yang menjual pernak-pernik ataupun oleh-oleh Bali. Namun sungguh disayangkan, toko oleh-oleh di sebelah kiri dan kanan kita ini tampak semuanya seragam tutup loh teman-teman. Ini efek dari pandemi. 1,5 tahun Bali dilanda pandemi yang berkepanjangan, sehingga beberapa objek wisata benar-benar lumpuh dan para pengrajin serta toko-toko yang ada di objek-objek wisata hampir semuanya tutup teman-teman. Oke, sebentar lagi kita akan sampai. Kita akan cari parkir dulu. Mungkin kita akan parkir di sebelah kiri ini. Nanti kita akan berjalan kaki menuju ke Candi Gunung Kawi ataupun Pura Gunung Kawi ini. Ikuti terus virtual tour bersama Joy Update. Oke, teman-teman, kita sudah berjalan kaki di sini. Tampak di depan kita melihat protokol kesehatan sudah disiapkan seperti cuci tangan. Dan di sini adalah area parkir sepeda motor sementara. Kita sudah tiba di Pura Gunung Kawi, Desa Pekraman, Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Kita akan terus berjalan. Ini adalah salah satu prasasti yang ada di Gunung Kawi ini. Nanti Joy Update akan bercerita banyak tentang sejarah dari Candi Gunung Kawi atau Pura Gunung Kawi ini. Kita akan beli tiket dulu dan cek berapa harga tiket sekarang. Berapa tiketnya, Bu? Untuk domestiknya 30. Kalau untuk internasional? Asingnya 50. Oh, enten? Ya. Kalau harga anak beda juga. Anak-anak berapa? Anak-anak domestiknya 15.000. Kalau yang asing 25.000. Ya, makasih ya. Itu tadi harga tiket update hari ini, yaitu untuk tamu domestik harganya Rp30.000 dan untuk tamu asing atau wisatawan mancanegara harganya Rp50.000. Anak-anak untuk domestik itu Rp15.000 serta untuk tamu wisatawan mancanegara harganya Rp25.000. Kita akan masuk di sini, kita akan berjalan kaki menuju ke Gunung Kawi atau Candi Gunung Kawi ini. Lumayan, kita menuruni anak tangga yang lumayan jauh ke bawah loh teman-teman. Jadi sekitar 3 menitan sampai 4 menitan kita berjalan kaki. Dan inilah Pura Gunung Kawi. Ada pengumuman bagi teman-teman yang memasuki pura ini, diharapkan agar berpakaian yang rapi dan sopan, selalu mentaati petunjuk yang ada. Serta bagi wanita yang lagi period atau lagi datang bulan, dilarang untuk datang ke memasuki areal puranya. Jadi teman-teman bisa tunggu di tempat-tempat penjualan oleh-oleh di sini atau sekitaran tempat ini, karena di sini juga terdapat sawah-sawah yang sangat cantik banget, serta wahana ayunan atau swing yang sangat terkenal atau hit saat ini. Oh, nge. Ya, terus. Itu yang promosiin, Pak. Ya, thank you. Bang Rami. Itu tadi kalau kita masuk ke areal pura, kita sebelum turun di anak tangga di depan kita ini,
kita harus memakai selendang. Tadi sudah disediakan di sana dan Jo Update berjanji akan mempromosikan tempat ini. Semoga teman-teman yang datang ke Bali atau mengunjungi objek wisata Penglipuran sempat singgah juga di Candi Gunung Kawi ini. Tadi kita sudah melihat ada toilet yang bersih juga disediakan di sini. Di depan kita atau di bawah kita bisa melihat swing yang berwarna hijau teman-teman, tiangnya itu menghadap ke jurang ataupun ke tebing yang ada di depan. Jadi dulu sebelum masa pandemi di sini sangat ramai banget. Dan di sini juga disiapkan beberapa tempat spot foto yang menarik juga. Sekarang kita menuruni anak tangga ini. Jadi teman-teman yang pengen datang ke Candi Gunung Kawi ini siapkan stamina yang bagus karena kita lumayan kita menuruni anak tangga. Namun jangan khawatir, teman-teman akan disuguhkan pemandangan yang indah. Sungai Pakrisan, sawah-sawah yang hijau nanti kita akan lihat, dan juga di sini banyak sekali terdapat pernak-pernik oleh-oleh yang sangat unik di sini. Nah, di depan kita bisa melihat ada beberapa atau 2 orang wisatawan yang baru selesai mengunjungi Candi Gunung Kawi ini. Tampaknya mereka benar-benar kelelahan. Tapi lihat dari wajahnya mereka benar-benar puas setelah melihat peninggalan sejarah Candi Hindu kuno, di mana candi ini adalah tempat bersemedinya Raja Udayana. Nanti Jo Update akan bercerita sambil jalan. Ini adalah salah satu toko oleh-oleh yang unik di sini. Kita melihat ada cincin-cincin di sini terbuat dari kayu dan juga beberapa pernak-pernik. Dan di sini adalah baju-baju yang juga digemari oleh para wisatawan. Dan di depan kita ini sebenarnya adalah tempat kopi kalau tidak salah teman-teman. Nah, ini adalah tempat yang instagramable banget. Di sini teman-teman bisa mengambil gambar. Dulu sebelum masa pandemi di sini sangat ramai banget dan teman-teman bisa foto-foto di tempat-tempat ini karena dulu banyak sekali ornamen-ornamen ataupun tempat-tempat yang disediakan untuk bersuah foto di sini. Dan ada swingnya seperti yang Jo Update bilang, kita akan swing atau berayun sampai ke tebing sana yang di bawah sana teman-teman. Beginilah situasinya hari ini, tampak di sini lenggang dan sepi. Ini adalah jam 4 sore loh teman-teman. Dan karena masih masa pandemi dan tidak begitu banyak wisatawan yang berkunjung ke Bali, terutama di kawasan objek wisata Pura Gunung Kawi ini, kita tadi baru masuk sudah melihat dampak dari pandemi. Semua toko oleh-oleh yang ada di depan, kita baru masuk ke areal objek wisata ini, semua tampak tutup. Dan di sini juga kita melihat beberapa tempat makan dan tempat oleh-oleh juga tidak semuanya buka. Semoga pandemi ini segera berakhir dan Bali kembali normal dan objek wisata Gunung Kawi ini dikunjungi, karena benar-benar kalau kita melihat dari awal sampai sini teman-teman, tempatnya benar-benar masih terawat dengan baik dan dijaga kebersihannya. Tadi kita sudah melihat protokol kesehatan sudah disediakan, yang artinya masih ada kunjungan yang datang ke sini. Kita akan turun lagi di sini. Ini adalah toko oleh-oleh juga. Di sini sudah lumayan. Kita menurunin sudah banyak sekali anak tangga. Kita akan turun terus sampai nanti akan menuju ke tebing. Sangat cantik sekali. Jadi teman-teman terus ikuti Jo Update. Dan kita akan terus menurunin ini. Ini benar-benar tinggi banget. Kita menuruni anak tangga. Sambil jalan teman-teman jangan lupa selalu dukung channel ini dengan memberikan like, komen, serta terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe sekarang juga, karena 1 subscribe sangat berarti banget buat Jo Update. Ini adalah toko oleh-oleh lagi, sebuah atau ukiran-ukiran atau anyaman-anyaman. Ada topeng-topeng juga diperjualbelikan di sini. Bagi teman-teman yang suka dengan cagar budaya ataupun candi ataupun suka dengan keindahan pura-pura di Bali,
Candi Gunung Kawi ini benar-benar salah satu candi Hindu terbaik untuk dilihat di Bali. Karena di sini di samping memiliki spot foto yang menarik, alam yang indah, kita bisa melihat di depan benar-benar cantik sekali dan juga memiliki udara yang sejuk. Serta seperti yang Joabdi tadi bilang, kita melihat hamparan sawah di depan kita ini. Ini adalah Puri Bukit Gundul atau candi yang ke-10. Itu mengarah ke sana. Nanti mungkin di video ini kalau Joabdi ada waktu kita akan berkunjung ke candi ke-10. Dan di sini kita akan menuju ke candi utamanya, yaitu 5 candi yang berderet di dinding ataupun di tebing. Sangat cantik sekali. Kita akan semakin dekat dengan candinya. Di sini kita akan menyusuri tebing-tebing di sebelah kiri dan kanan ini. Benar-benar tempat ini terawat dengan baik dan kita akan turun terus. Candi Gunung Kawi atau Pura Gunung Kawi ini merupakan salah satu cagar budaya atau objek wisata yang terkenal sebelum masa pandemi. Pura Gunung Kawi ini dibangun pada abad ke-11. Lokasinya tepat berada di Sungai Pakrisan. Kita akan lihat nanti di wilayah Tampak Siring yang berada di timur laut tempat wisata Ubud. Jadi kalau Ubud itu ke Pura Gunung Kawi ini sekitar 20 menitan teman-teman. Kita akan melewati beberapa objek wisata juga seperti Gua Gajah dan juga tempat-tempat persawahan yang sangat cantik. Dan ini lokasinya juga berdekatan dengan Pura Tirta Empul yang sangat terkenal. Sekarang kita akan masuk ke areal puranya. Jadi ini adalah tempat yang disucikan juga oleh umat agama Hindu di Bali. Dan kalau teman-teman beruntung di saat perayaan hari raya besar, di sini juga banyak sekali pemedak yang datang. Nah, sekarang kita akan langsung menuju ke beberapa tempat. Kita akan ke kanan ke Pura Puncak Gunung Kawinya. Dan kita akan melihat tempat utama dari bangunan atau candi yang dipahat di tebing yang tingginya 8 meter dengan jumlah 5 candi. Jadi itu adalah tempat utamanya. Benar-benar tempat ini seperti namanya, Gunung Kawi. Gunung berarti gunung atau Kawi itu berarti pahatan. Jadi Gunung Kawi itulah gunung yang dipahat. Kita akan lanjut terus jalan dan kita akan menyisiri dan melewati Sungai Pakrisan. Jadi ada 5 candi yang dipahat nanti di tebing. Kita akan melihat candi utamanya dulu. Setelah itu kita akan melihat keempat candi di seberang sana yang tadi kita baru masuk ke kiri tadi teman-teman. Nah, inilah hutan atau Sungai Pakrisan yang memisahkan ke 9 candi yang ada di areal ini. Kita akan melihat 5 candi dulu. Setelah itu kita akan melihat Pura Gunung Kawinya. Karena Pura Gunung Kawi juga benar-benar sangat cantik sekali. Di sana banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah serta tempat bersembayangnya umat Hindu. Menurut sejarah dan buku-buku yang Joabdi baca, Pura Gunung Kawi ini merupakan stana atau tempat pemujaan Raja Bali yang bernama Anak Wungsu, merupakan putra dari Raja Udayana. Diceritakan Raja Udayana dengan permaisurinya yang bernama Guna Priya Dharma Patni mempunyai 3 orang putra, yaitu Airlangga sebagai putra sulungnya. Beliau menjadi raja di Kediri di Jawa Timur. Sedangkan Marakata, anak keduanya dan anak ketiga bernama Anak Wungsu meneruskan tahta Raja Udayana yang wafat, digantikan oleh anak keduanya sampai kalau tidak salah 1025 tahun Masehi. Kemudian Marakata digantikan adiknya yaitu Anak Wungsu. Jadi dari dinasti Anak Wungsu inilah Pura Gunung Kawi dibangun pada abad ke-11 kalau tidak salah. Dan kita bisa melihat di depan teman-teman ada 5 candi yang sangat megah di depan kita. Kita akan melewati jalan ini dulu, nanti Joabdi akan ajak jalan-jalan mendekati atau lebih dekat lagi ke candinya di sebelah sana nanti. Kita akan melihat pancuran yang sangat asri. Di sini alamnya juga sangat indah sekali.
Benar-benar di sini auranya benar-benar sangat sejuk, dan juga candi-candi yang ada di depan kita ini benar-benar megah sekali. Dan juga di bagian selatan dari Pura Candi Gunung Kawi ini atau Candi Gunung Kawi ini ada campuhan atau tempat pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Pakrisan dan Sungai Bulan. Menurut kepercayaan masyarakat Hindu, campuhan yang menjadi pertemuan antara Sungai Pakrisan dan Sungai Bulan ini diyakini sebagai tempat untuk pemurnian diri atau penyucian diri. Jadi tempat ini juga ada tempat melukatnya. Jadi teman-teman kalau pingin melukat di sini juga bisa nanti hubungi bagian petugas ataupun pemangku yang ngemong areal objek wisata Candi Gunung Kawi atau Pura Gunung Kawi ini. Kita akan berjalan lebih dekat lagi. Di sini benar-benar peninggalan prasejarah di mana dinasti Raja Udayana di sini didedikasikan atau ini adalah tempat pemujaan raja-raja dinasti Udayana beserta anak-anaknya, teman-teman. Dan sekarang kita akan menuju ke puranya. Kita akan lihat di sini karena Joe Update tahun lalu pernah datang ke sini. Puranya juga memiliki ciri khas tersendiri, ukiran-ukiran khas Bali, serta di sini juga terdapat pancoran-pancoran yang sangat cantik juga. Aura mistis dan aura positifnya sangat kental sekali di sini. Dan kita bisa masuk ke dalam juga, namun bagi wisatawan tidak diperbolehkan masuk ke dalam sana. Joe Update juga tidak bisa masuk ke sana. Mungkin kalau Joe Update berpakaian adat Bali dan bertujuan untuk bersembahyang, mungkin Joe Update bisa masuk ke dalam nanti, teman-teman. Dan inilah areal puranya, Pura Gunung Kawi. Tampak asri dan benar-benar dijaga dengan baik banget. Ini adalah Naga Basuki. Dipercaya oleh umat Hindu adalah dewa yang bertugas untuk menjaga kita dan memberi kemakmuran bagi semua umat Hindu. Di sini kita melihat beberapa foto-foto yang ada, yaitu upacara-upacara yang pernah diselenggarakan di sini. Di sebelah kanan ini sebenarnya tempat pertemuan, dan ini adalah tempat pemangku di sebelah kanan atau pemimpin upacara kalau ada persembahyangan di sini. Joe Update tertarik dengan lubang-lubang yang hitam di depan kita ini, sangat cantik sekali, dan kita akan lihat, teman-teman. Di sini juga tebing-tebing yang dipahat atau diukir. Joe Update kurang paham apa arti dari bangunan-bangunan atau ukiran-ukiran ini, teman-teman. Dan di sini juga terdapat pancoran-pancoran, dan di sini benar-benar asri banget. Kita akan terus lanjut jalan di sini. Tampak dinding-dinding atau tebing-tebing di sini. Ada lubang-lubang. Nanti bagi teman-teman yang lebih detail tahu tentang sejarah ataupun tentang tempat-tempat yang tadi kita lihat, mohon nanti dibantu Joe Update untuk sedikit memberikan tambahan informasi di kolom komen nanti. Karena semua detail-detail yang ada di sini banyak sekali cerita, dan beberapa arkeolog juga memberikan gambaran bahwa di sini benar-benar situs prasejarah dan memiliki arti yang sangat banyak sekali. Jadi mohon teman-teman bantu Joe Update untuk lebih detail lagi menjelaskan tentang objek wisata yang sangat terkenal ini, yaitu Candi Gunung Kawi atau Pura Gunung Kawi ini. Ini tampaknya di sini akan dipugar. Kita melihat beberapa tukang bangunan atau beberapa orang yang akan mempercantik tempat ini. Tampaknya pura ini akan dipugar, teman-teman. Tadi kita melihat beberapa orang yang sedang istirahat. Dan di sini kita melihat juga banyak sekali terdapat, tadi kita melewati beberapa tempat sampah yang sudah disediakan. Jadi teman-teman yang ingin berkunjung ke objek wisata Gunung Kawi ini, mohon dijaga kebersihannya juga, karena tempat ini seperti teman-teman lihat sangat bersih dan terawat dengan baik. Walaupun kunjungan wisatawan datang ke tempat ini mengalami penurunan yang sangat drastis, tidak seperti sebelum masa pandemi. Sangat banyak sekali turis-turis mancanegara dan turis-turis wisatawan domestik juga datang ke sini. Dan kita akan lanjut terus jalan.
kita akan menuju ke tebing yang memiliki Candi 4, di mana tempat persemayaman atau tempat pemujaan untuk para selir-selir raja. Kita akan lihat detailnya. Ini jembatan yang tadi kita lewati. Biasanya kalau musim-musim liburan, di sini banyak sekali wisatawan bersuah foto atau mengambil foto di sini karena dengan background candi-candi yang sangat cantik di tebing-tebing, keindahan alam yang dimiliki oleh objek wisata ini. Kita akan lanjut terus jalan. Tadi kita melewati jalan ini. Tadi kita masuk langsung ke kanan, kita menuju ke 5 candi di mana tempat pemujaan bagi keluarga Raja Udayana atau dinasti Udayana. Dan seperti Jo Update bilang, kita akan menuju ke tempat Candi Prasada Ukir dan Pura Kawan yang didedikasikan sebagai keempat selir dari Raja Udayana. Inilah Pura Kawan yang ada di kompleks Candi Ukir Prasada ini. Menurut salah satu arkeolog Dr. Ergoris, kemungkinan beliau mengatakan juga Padarman ini didedikasikan bagi keempat selir Raja Udayana. Dan disinilah mereka disemayamkan dan disinilah dipahat atau dibuatkan candi untuk mengenang para selir-selir raja atau selir Raja Udayana. Dan juga nanti ada juga pahatan-pahatan atau kuil-kuil yang didedikasikan untuk para pejabat tinggi atau setingkat Perdana Menteri atau penasehat raja, teman-teman. Mungkin itu adalah candi ke-10. Semoga nanti Jo Update bisa datang ke sana. Di sini kita melihat tampak megah sekali. Teman-teman, menurut Jo Update ini adalah tempat yang benar-benar memiliki sejarah yang sangat tinggi. Bagi teman-teman yang suka dengan karya seni ataupun nilai-nilai sejarah atau ke Bali ingin melihat ukiran-ukiran yang sangat menarik, datanglah ke objek wisata ini. Nah, sekarang kita akan keluar area dari objek wisata atau objek utama dari Pura Gunung Kawi ini. Anak tangga, seperti yang Jo Update tadi bilang, kita menaiki lagi teman-teman. Dan sudah tampak Jo Update kelelahan. Namun benar-benar dipuaskan dengan pemandangan yang tadi. Kita sudah melihat pemandangan yang sangat indah. Kita akan terus lanjut jalan. Nah, seperti yang Jo Update tadi bilang teman-teman, inilah candi ke-10 yang didedikasikan kalau tidak salah untuk pejabat-pejabat tinggi setara Perdana Menteri atau penasehat raja. Kita tidak datang ke sana hari ini teman-teman karena benar-benar ini menguras tenaga. Dan sekarang waktunya untuk mengembalikan selendang yang tadi dikasih. Kita kembalikan di sini. Dan selamat tinggal selendang. Kita akan menuju ke parkiran area. Oke, jadi begitulah teman-teman. Akhir dari virtual tour hari ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Salam gaspol dari Bali dan tetap jaga imunitas diri. Bye-bye.